Orang bijak bilang hidup adalah perjuangan dan memang hidup pantas untuk diperjuangkan. Seperti yang dilakukan oleh Dallas Pratama, berjuang melawan aneurisma selama 2 tahun, sempat mengalami juga kehilangan ingatan dan kali ini saat ini Dallas sudah pulih. Begitu juga dengan Nata Reza dan Wardah, berjuang selama bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan buah hati, sekarang ini sedang menunggu kelahiran. Seperti apa perjuangannya? Ini dia. Aneurisma itu apabila pecah itu bisa mengakibatkan kecacatan, kelumpuhan, bahkan kematian. Makanya dengan resiko sebesar ini kita sebaiknya menangani aneurisma ini sebelum dia pecah. Kejadian saya itu tadi ceritain, saya pulang syuting pusing, saya bilang minum obat, itu langsung jatuh. Iya. Gitu. Jadi emang pulang kerja pusing, saya pikir kan ya udah pusing sakit kepala biasa, saya minum obat tadi. Muntahnya muncrat. Nah itu tadi dulu udah berapa kali dijelasin sih sama dokter Abrar juga, kalau kita muncrat yang nyemprot itu sudah pasti pecah pembuluh darah. Beda dengan yang muntahnya luber itu mual. Gitu. Jatuh muntah gitu sudah tidak menyadarkan diri? Langsung nggak sadarin diri saya. Dan lupa semua. Hah? Dan lupa semua. Nah bangun-bangun latihan jalan pakai tongkat. Istri saya yang jelasin semua satu persatu. Enggak, jadi memang itu pecah pembuluh darah ini memang nggak mudah gitu ya. Jadi memang kondisi yang berat. Jadi bisa recovery sempurna dalam 2 tahun ini juga udah sangat baik sebenarnya. Bahkan ada yang cacat permanen gitu. Banyak juga yang cacat permanen. Makanya selain pengobatan segera pada saat pecah, pencegahan itu jauh lebih baik. Bagaimana kan kita selalu tahu bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi kondisi 2 tahun itu adalah kondisi yang sebenarnya untuk stroke itu udah cukup ideal sebenarnya, bisa balik sempurna seperti ini. Sebelum ada gejala yang berasa banget gitu, maksudnya kontrol rutin bulanan atau check up, general check up gitu, jangan sampai sudah ada kejadian gitu, karena akan memakan tenaga, biaya, perasaan yang lebih besar lagi gitu untuk keluarga dan teman-teman. Itu aja sih pesan saya. Karena memang kita alhamdulillah berhasilnya dari IVF, jadi ada beberapa mungkin yang kita laluinya itu beda dari orang yang hamilnya alami gitu. Jadi kayak prosesnya aku harus tiap malam suntik pengencer darah karena memang di dimerku kebetulan tinggi, jadi pengentalan darahnya tinggi, yang dimana itu tuh bisa menghambat pertumbuhan untuk janinnya. Jadi setiap malamnya masih suntik pengencer darah gitu. Jadi itu aja sih prosesnya. Jadi kita melalui banyak proses yang harus nangis, suntik sakit kan. Ya itu sih paling sama apa ya? Ini jadi siklus tidurnya berubah. Iya, jadi otomatis kita tidurnya sedikit ya. Tapi ya nggak apa-apa demi sang buah hati yang sudah lama dinanti. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Sampai kapan bawa suntiknya itu tuh jadi aku insya Allah bakal sesar nanti prosesnya, jadi seminggu sebelum operasi baru berhenti gitu, karena itu kan untuk nutrisi ya, jadi kayak jalan nutrisinya dari yang aku makan, oksigennya tuh ke bayi, jadi harus disuntik pengencer darah. Nah itu juga harus berhentinya tuh seminggu sebelum operasi karena ditakutkan pendarahan. Suntikan yang harus disuntik ke Wardah itu perasaannya sedih sebenarnya ngelihatnya, tapi inilah perjuangan. Emang ini pasangan yang luar biasa, sabar, kuat, terus selalu happy. Nah sekarang ini di trimester yang terakhir ini suntiknya dia udah gak suntik sendiri lagi, jadi harus aku yang suntik, jadi malam aku suntik terus gitu. Ya sedih bercampur bahagia ya, sedihnya yang ngelihat dia harus itu bahagianya ya ini kita demi pengorbanan demi putri kita ya.
menjadi cermin dan juga mendapatkan pelajaran dari pengalaman mereka, itulah manfaatnya untuk kita. Semoga ya perjuangan mereka juga menginspirasi kita dan memotivasi kita untuk berjuang terus dalam hidup ini. Luar biasa ya. Yang pasti lagi masih ada cerita dari selebriti Indonesia lainnya, jadi jangan kemana-mana.